Kerja bongkar muat di PT Indonesia Kendaraan Terminal di tahun ini sudah lebih baik daripada tahun lalu ya, di mana tahun lalu memang kita suffer dengan adanya pandemi COVID, tapi di tahun ini peningkatan throughput kendaraan yang dilayani di terminal kendaraan itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun yang terkait dengan kegiatan ekspor itu untuk CBU, 60% dari kendaraan yang kami layani itu merupakan kendaraan untuk ekspor. Ya, jadi memang kelihatan sekali bahwa kegiatan di terminal kendaraan itu didominasi oleh kendaraan-kendaraan ekspor dari Indonesia. Baik, kalau berdasarkan pengamatan Anda, ini tujuan ekspor yang terbanyak itu ke negara mana? Karena kalau kita lihat ini juga di beberapa negara di Eropa ini masih juga terdampak COVID-19, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kalau tujuan ekspor itu yang dominan untuk saat ini masih di wilayah Asia Tenggara ya, seperti Filipina, Thailand, kemudian berikutnya disusul dengan Asia Pasifik, kemudian Middle East. Untuk Eropa memang kita tidak begitu besar pangsa pasar kita di sana, malah sebenarnya lebih besar ekspor kita itu ke wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan, begitu. Baik, untuk ke daerah Amerika dan Amerika Selatan, apakah ini juga sudah mulai terlihat ada peningkatan yang signifikan? Ya betul, memang ada peningkatan tapi tidak sebesar dibandingkan ekspor kita ke negara-negara tujuan di wilayah Asia sendiri, Mbak Aneka. Gitu. Jadi memang dominannya ekspor kendaraan itu masih di wilayah Asia Tenggara sendiri. Gitu. Baik, untuk beberapa daerah atau negara yang kembali menerapkan lockdown, apakah ada kekhawatiran juga dari perusahaan kalau memang nanti kegiatan ini akan terganggu mungkin di awal tahun 2022 nanti? Harapannya sebenarnya tidak berpengaruh seperti tahun-tahun sebelumnya karena kita sudah masuk ke new normal. Ya, jadi walaupun misalnya ada lockdown begitu ya, tapi kegiatan kita untuk bisa berproduksi bahkan bisa mengirimkan ekspor itu tetap bisa berlanjut. Artinya mungkin yang menjadi kendala adalah bagaimana mendistribusikan kendaraan ekspor itu kepada end customers, begitu. Tapi kalau misalnya hanya sebatas pengiriman dari ekspor dari negara kita ke negara tujuan, itu harapannya tidak mengalami hambatan apa-apa begitu ya, supaya kegiatan perekonomian, kegiatan ekspor impor itu tetap bisa berjalan secara normal. Baik, Begitu. artinya kalau melihat pertumbuhan yang cukup signifikan ini sudah tidak lagi mengganggu terkait dengan krisis energi, lalu juga ada krisis supply chain dan bahkan krisis chip semikonduktor ini sudah tidak terpengaruh lagi? Ya, ini berita yang cukup hangat beberapa waktu yang lalu, tapi informasi terakhir yang kami dapatkan isu ini sudah bisa ditanggulangi. Untuk isu supply chain sejauh ini tidak ada kendala yang cukup berarti, kegiatan pelayaran khususnya kendaraan-kendaraan yang PCC ya, pure car carrier, ya ini tetap beroperasi seperti sesuai dengan harapan kita bersama begitu. Jadi tidak ada isu dan memang untuk kegiatan terminal Ro-Ro ini sama sekali tidak menghadapi kendala apapun gitu ya. Baik, artinya bila semuanya sudah bisa ditangani, apakah ada target tertentu hingga akhir tahun 2021 ini? Harapannya sampai dengan akhir tahun 2021 tentunya kegiatan produksi kendaraan di Indonesia itu bisa menjaga performance-nya sehingga volume ekspor yang melalui terminal di IKT itu bisa tetap terjaga gitu. Dan memang secara kinerja ini bulan Oktober November ini sudah mengalami peningkatan yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Harapannya bisa sedikit di bawah daripada tahun 2019 sebelum masa pandemi. Jadi memang belum recover sepenuhnya karena 2019 itu puncaknya kendaraan ekspor yang dilayani di IKT, kemudian tahun 2020 itu mengalami penurunan yang sangat drastis. 2019 sudah mulai rebound ya, walaupun belum setinggi kinerja kita di 2019 yang lalu. Begitu, Baik, Mbak kalau Aneka. melihat kondisi saat ini sudah berapa persen lagi selisihnya dengan di 2019? Hampir mendekati 90%. Harapannya kita bisa lebih dari itu, 90% lebih sedikit lah. Jadi memang sudah semakin mendekati normal. Harapannya di tahun 2022 tentunya bisa melampaui kinerja di 2019. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.